Shalom, hai biasa, selamat pagi. Hari ini aku mau bahas tentang Ibrani 12 ayat 15. Tapi kayaknya aku uploadnya malam sih. Aku bakal satu demi malam sih. Jadi, selamat malam biasa. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari kamu ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Aku mau bahas Ibrani 12 ayat 15 ini tuh karena gak tau lewat aja, terus jadi aku pengen ngebahas ini sama kamu, ingin sama-sama mengerti apa yang Tuhan sampaikan dalam firman ini. Seperti biasa, kita baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan lepaskan kau dari jarak penangkapmu, dari penyakit sampar yang besar. Dengan tepatnya akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak salah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang di waktu petang. Walau 1000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu yang maha tinggi bagi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantar kepada batu. Singa dan ular kudung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ularnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia menolongkanku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ia panjang umur akan kebanyakan dia dan akan kejahatan kepada keselamatan. Amin. Saya masuk ke dalam. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga aku dan Jusa dapat menyelesaikan hari ini dan kami akan tutup dalam satu Tuhan. Hari ini cukup bahagia dan banyak banget hal baru yang kami alami. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas tangan-Mu yang selalu menolong kami. Kami selalu bekerja dalam hidup kami. Kami meminta pengampunan karena kami akan satu di dalam hati yang penuh sukacita dan bersyukur Tuhan. Bimbing kami dalam satu ini dari awal pertengahan hingga pada akhir sehingga kami dapat mengerti apa yang disampaikan dalam firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa terjadi. Haleluya, amin. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 15. Masih pagi, ayatnya masih berkokoh. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat ini tuh ngajarin kalau kita tuh harus terus banget sesuai sama yang firman Tuhan katakan, agar kita tuh gak menaruh akar yang pahit, biar kita tuh tetap nabur benih-benih yang baik, nabur benih yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan nabur benih yang bakal menimbulkan akaran atau akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Yang kalau misalnya tuh ayat ini kayak ngejelasin kita agar terus jadi orang yang baik, terus jadi orang yang mengasihi, mengampuni yang sesuai dengan kasih karunia Allah. Karena kan kasih karunia Allah tuh ngajarin buat kita hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih. Jadi kita harus terus memaafin orang, gak dendam. Makanya aku bilang ke kamu, masalah yang kemarin cukup buat hari kemarin aja, nggak usah kita bahas di hari ini, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi, karena itu cukup di hari itu aja. Karena hari ini bakal punya kebahagiaannya sendiri, bakal punya masalahnya sendiri. Jadi nggak usah kita bawa masalah lain, nantinya kita bakal stres sendiri, bakal malah hancur, bakal banget boom karena isinya masalah semua. Jadi tuh hari ini tuh bakal balance gitu, ada masalah, ada bahagia. Mungkin ada di hari yang bahagia banget, tapi kita cukup gak usah bawa-bawa masalah yang lalu, gak usah bawa-bawa kebahagiaan yang lalu. Cukup hari ini tuh punya porsinya sendiri, gak usah dibawa-bawa lagi porsi yang lain. Ayat ini menurut aku benar-benar bagus karena bikin kayak aku sendiri sadar kalau misalnya aku benar-benar harus jadi orang yang suka mengasihi, jadi orang yang suka mengampuni, nggak dendaman seperti kata kamu. Walaupun terkadang aku merasa kayak apa yang salah dari aku ngebuat salah apa, jadi kayak aku ngerasa orang dendam sama aku, orang benci sama aku.
Tapi setelah aku pikir-pikir, buat apa aku mikirin itu? Kalau emang dia benci sama aku cukup jadi pribadi yang lebih baik lagi, nggak usah terlalu mikirin. Dan kalau mereka berani bilang, aku berani minta maaf ke mereka. Aku cukup mereka jujur aja sih. Jadi di sini tuh kalau misal kita nggak mau ngasih, kita dendam sama orang, pokoknya kita ngelakuin kejahatan yang nggak sesuai karunia Allah, kita tuh bakal hidup dalam kerusakan, kita hidup dalam akar yang pahit, dalam pencemaran yang menyebabkan kerusuhan, sehingga orang yang di sekitar kita juga ngalamin kecemaran yang merugikan gitu loh. Jadi bukan cuma kita yang rugi, tapi semua orang yang di sekeliling kita juga rugi kalau kita nggak hidup dalam kasih, kita hidup penuh dendam, kita hidup penuh emosi, amarah dan segalanya. Hari ini singkat aja sih, tapi kayak emang selalu singkat sebenarnya, karena kayak nggak lama-lama, yang penting kita tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Ya itulah. Oke, kamu harus tetap hidup dalam kasih karunia Allah, hidup dalam pengampunan, kasih sukacita. Kita harus suka banget ngasihnya sesuai dengan buah-buah roh yang ada di Galatia 22 ayat 22-23 kalau nggak salah. Coba saya buka. Salah, Galatia 5 ayat ke-22 sampai ke-23. Tetapi boro ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kita harus punya sebagai orang Kristen, kita harus punya buah-buah roh, karena itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan sifat Yesus Kristus. Kita masuk dalam doa ya jasa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan hari ini. Kami berdua sangat-sangat mengucap syukur. Aku dan Yesus sama-sama mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami juga dapat menyelesaikan satu hidup kami. Semoga kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Bimbing kami, tolong kami, topang kami dalam tangan-Mu, karena kami tahu kehendak-Mu akan terjadi. Kehendak-Mu saja yang terjadi, karena kehendak-Mu jauh lebih indah daripada apa yang kami rancangkan. Kami terima apa yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang terjadi itu atas rancangan-rancangan indah-Mu yang bakal menghasilkan hasil yang terbaik. Pakailah kami sebagai alat-Mu, dan rencanakan Kau besar, percayakan Kau besar bagi kami. Tuhan Yesus, kami siap, karena Kau pasti bisa menolong kami, Kau bisa menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bertemukan aku berdosa seperti biasa. Aku mendoakan kami saja saat terbaik untuk aku. Izinkan kami selalu untuk bertemu, memberikan dia agar dia selalu cinta sama aku Tuhan, seperti kami berdua mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas yang terjadi. Kami minta pengampunan-Mu, kami benar-benar meminta pengampunan, karena kami akan tidur dalam hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Dan tolong bangunkan kami Tuhan pada waktu yang tepat, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penuh semangat yang bara-bara atas tangan Engkau. Jauhkan kami dari sifat kecurangan dan kesombongan, karena kami sangat tidak ingin punya sifat seperti itu. Berikan kami yang menjadi bagian kami saja, karena kami gak ingin yang bukan milik kami dapatkan. Jauhkan kami dari sifat kecurangan, kesombongan juga ya Tuhan. Maaf kalau mengulang lagi Tuhan. Terus jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Tolong kami selalu Tuhan, kami tolong Kau selalu menyertai kami dan tidak akan meninggalkan kami sekalipun. Kami sangat-sangat mengucap syukur sekali Tuhan. Kami sangat bahagia karena Engkau selalu bersama kami berdua, sehingga kami dapat bertumbuh terus dalam rohani Tuhan, dalam firman-Firman-Mu Tuhan Yesus. Bimbing kami agar kami makin-makin bertumbuh. Aku mengucap syukur dan saya juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas selalu jawaban-jawaban dari doa-doa kami, dari segala kesusahan yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke guys, aku senang banget kemarin karena itu ini boleh kamu tanya sama saya. Aku senang yang pas kita pulang itu biasa yang di tangga di JPO, maksudnya yang di jalanan, yang di samping jalan itu. Aku senang banget di situ karena aku ngerasa kamu beneran sayang sama aku, kamu cinta sama aku. Kan aku beneran salting banget Josa.
bahkan yang di warna saja aku salting banget. Maaf ya Josa kalau aku cemburuan, kalau aku marah, kalau aku gimana, aku minta maaf karena aku nggak bisa jaga air mata aku, karena aku beneran sayang sama kamu. Jadi kayak aku ngerasa kamu harus sama aku, walaupun aku tahu kamu gak akan macem-macem. Intinya seperti aku bilang, aku udah ngelarang kamu sekalipun, asal kamu selalu ingat aku aja. Aku bahagia banget karena ternyata aku gak cinta sendirian, aku gak suka sendirian, ternyata kamu cinta sama aku juga. Ternyata kita bucinnya balance. Aku selalu pamerin kamu ke teman-teman aku yang di virtual ayam, terus kamu juga ternyata lewat ke kakak kamu. Terima kasih atas hal itu, aku bahagia banget dengarnya, aku bahagia banget bacanya. Aku sekarang bisa cuma senyum-senyum karena aku bahagia banget. Josa, ini muka-muka baru bangun tidur jelek banget ya. Kok kamu suka sama aku sih? Oh kan, gak suka, jelek lagi ya. Aku suka pas kita give hug, aku suka pas kamu megang tangan aku suka pas kamu rangkul aku suka pas kamu pengen tahu kesalahan kamu, pengen aku ngarahin kamu jadi yang lebih baik lagi agar kita ke depannya gak berantem lagi. Itu aku senang banget karena aku ngerasa komunikasi kita tuh lancar banget, sehingga kita bisa dapetin apa sih namanya, solusi untuk kedepannya kayak gimana biar kita nggak berantem lagi, nggak ngalamin kesedihan lagi. Yes, kita akan suka cita bersama, damai sejahtera bersama. Terima kasih Josa udah baik sama aku, udah suka sama aku, udah mau mengakui kesalahan, walaupun aku merasa jadi gak enak karena kamu gak salah juga sih kan, kamu gak boleh enak ngomong gitu, tapi kali itu kamu juga, kamu patut buat komunikasi sama mereka, apalagi mereka lebih dulu kenal sama kamu. Tapi kamu boleh kok ngelarang aku biar kita jadi sama-sama punya solusi yang terbaik buat hubungan kita ke depannya. Aku seperti biasa, aku sayang sama kamu, aku bangga sama kamu, semangat terus menjalani hari, aku selalu doain kamu tanpa henti. Tuhan Yesus memberkati. Salam, bye bye, dadah Jesa.